Nama berdu. Alhamdulillah segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang sangat luar biasa ya ibu-ibu dan ramah. Alhamdulillah biasa bersama MAB insyaallah makin soleh. Alhamdulillah. Wah, ada sama di sini dapat door. Suatu kenikmatan yang sungguh luar biasa ya. Allah memudahkan langkah-langkah kita datang ke majelis taklim ini terutama-tamanya surganya Allah. Semoga setiap langkah yang kita ayunkan ke sini menjadi catatan amal soleh. Amin. Mari kita bersama-sama meluruskan niat, membersihkan hati. Kita bersama-sama mengawali kajian ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu, maka Ustaz Budi lihat ibu-ibu yang di belakang mungkin maju ya. Nah, bisa debat ya, nanti kalau ada yang datang gampang langsung ke belakang. Insya Allah mau ada 100 orang lagi bu yang datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Kalau bertanya kabar tadi sudah ditanya sama MC. Ayah bunda ya. Namun pada kesempatan ini sudah libur berapa lama ini ya? Yang namanya ya, ini yang pertama atau sebelumnya? Perdana. Saya murid baru Ustaz. Alhamdulillah, murid baru aja lama. Ada di sini murid baru ada? Ada. Iya. Kalau ada murid baru, selamat bergabung. Bagi murid baru, selamat melanjutkan. Ayah bunda sekalian, bagi ayah yang menyimak dan bagi bunda yang hadir di sini ataupun ada yang menyimak juga secara live streaming via IG ya. Pertama saya ucapkan selamat ya kepada ayah bunda, terutama para bunda di sini yang masih memiliki giroh untuk mencari ilmu.
yang masih memiliki motivasi, semangat untuk mencari ilmu. Kenapa? Karena begini ya, sedikit saya sampaikan dulu bahwa berat dan ringannya suatu masalah itu sangat bergantung kepada kapasitas ilmu yang dimiliki, ya. Jadi ada masalah itu sebetulnya katakanlah masalah A gitu. Bagi si A gitu ya, masalah ini biasa saja. Tapi bagi si B, masalah ini mungkin terasa sangat berat gitu ya. Padahal masalahnya sama. Atau bagi si C, masalahnya mungkin terlampau ringan gitu. Padahal masalahnya sama. Nah, ini semua bergantung kepada sebesar apa kapasitas keilmuan kita dalam menyikapi masalah. Jadi ibu-ibu di sini ya pernah mengalami masalah yang terasa itu berat begitu ya, sampai sampai si jiwa itu merasa wah seolah-olah lelah gitu ya, bahkan kiamat begitu ya. Pernah merasa begitu gitu. Dengan masalah apa? Nah, bisa jadi masalah itu bukan hanya kita yang punya. Bisa jadi masalah yang kita rasakan berat sekali begitu sampai bingung kumaha ya mikiran anak begitu. Bisa jadi ada orang yang memiliki masalah yang sama. Tapi kenapa masalahnya ya kita merasakan masalah ini berat, kok dia tidak merasa ini terlalu berat? Nah, ini kembali lagi tadi karena keilmuan. Contoh ya, urusan harta. Bagi sebagian orang nggak punya uang itu masalah yang sangat berat begitu ya. Ibu nggak punya uang sangat berat. Nggak punya uang. Kok ada gitu ya orang yang nggak punya uang itu santai aja gitu ya. Santai orang nanti lempeng sehingga jalan tol gitu ya. Gitu ya. Saya pernah diceritakan ada seorang istri lah gitu ya, curhat kedengaran gitu ya, salah satu curhatnya itu kenapa suami saya teh lempeng kayak jalan tol cina gitu. Lempeng teh apa menikah kalau ada masalah teh kayak nggak ada masalah dia gitu ya. Kalau nggak punya uang teh istrinya mau wah kalap gitu ya, gimana ini nggak ada buat biaya ini suaminya malah lempeng tiduran. Ada yang kayak gitu, ada gitu. Jadi lempeng aja suaminya. Nah, lempeng itu bisa dua penyebabnya. Satu, memang dia merasa ini bukan masalah besar gitu, dia akan dapatkan itu gitu. Atau yang kedua, lempeng itu karena gak mikir gitu ya. Lempengnya kumaha-kumaha lah. Sampai akhirnya istrinya yang buntang-banting pinjam sana pinjam sini begitu ya. Nah, ini masalah gitu ya, masalah. Nah, makanya nanti ada orang menyikapi masalah itu bisa besar bisa kecil, sekali lagi tergantung ilmu. Bagi Nabi Ibrahim untuk berkurban harta ya, harta harus dikeluarkan, harus dibelanjakan, katakanlah kemarin musim kurbannya belanja kambing atau belanja apa untuk disembelih, itu sangat enteng bagi Nabi Ibrahim. Tapi merasa berat itu ketika disuruh menyembelih anak gitu. Nah, mungkin ketika menyikapi harta, Nabi Ibrahim kalau Allah perintahkan Ibrahim sembelih kambing, langsung gampang itulah. Saat itu juga tidak akan berpikir lama. Bagaimana nggak punya uang? Bukan masalah besar, gitu. Bukan masalah besar. Makanya ujian bagi Nabi Ibrahim bukan harta, tapi anak. Nah, kata Nabi Muhammad SAW, semua umat itu memiliki fitnah. Fitnah itu ujian, ya. Semua umat itu memiliki ujian. Dan fitnah terbesar umatku, kata Nabi Muhammad SAW, adalah urusan harta. Makanya bagi kita, jangankan disuruh menyembelih anak, Bu ya. Disuruh menyembelih sebagian harta di rekening untuk dikurbankan saja kan kadang berat. Berat. Ada yang merasa tidak berat, ada yang uangnya banyak.
Karena bagi dia kurban itu tidak merasa kurban, asal jajan bakso. Nah, ada orang coba bandingkan ya, bandingkan yang disebut dengan kurban itu gini. Kurban itu mengorbankan apa-apa yang kita cintai, itu kurban. Nah, ada orang punya uang ya, katakanlah ratusan juta gitu, atau mungkin M gitu ya, ratusan juta. Terus pas musim kurban dia mengeluarkan kurban ya, katakanlah 3 juta atau 3,5 juta dari ratusan juta itu beli seekor kambing atau patungan sapi satu saham, 3,5 juta keluarkan. Coba Bu, uang yang ratusan juta dikeluarkan 3,5 juta, itu kira-kira terasa tidak kurban? Sehingga jajan bakso, jajan kerupuk modelnya begitu. Tapi bayangkan orang ya punya uang itu pas-pasan ya, pas-pasan dengan 4 juta kudu dikeluarkan 3,5 juta. Saya 500.000 kudu cukup sebulan resiko. Kan mikir nanti Bu ratusan kali ya. Mikir, tapi pada akhirnya dengan penuh keyakinan dan keimanan dia akhirnya kurban. Baiklah, Allah ngekir-dikentian gitu ya, Allah akan berikan kemudian dia keluarkan 3 juta. Coba itu pengorbanannya terasa enggak? Berapa persen itu dari harta? 4 juta dikeluarkan 3,5 juta. Apanya tanggung berapa persen? Berapa persen? Tapi orang yang ratusan juta keluar cuma 3 juta, aduh enteng. Nah makanya akan terasa sangat enteng, tidak jadi sebuah pengorbanan bagi orang yang banyak uang. Nah makanya nanti yang diuji itu pada saat kurban, diuji itu adalah diuji seberapa besar begitu ya pengorbanan kita, mengorbankan apa yang kita cintai untuk Allah, itu kurban. Ya, makanya urusan harta begitu. Nah, cuman nanti menyikapi harta itu ada yang kalau tidak punya uang itu wah gitu ya, sampai oleng begitu ya, stres. Ada yang tidak punya uang itu dia santai, dalam arti santai itu bukan santai lempeng sih tadi tanya, santai tidak berpikir, tapi dia berpikir dan dia yakin bahwa rezeki itu Allah akan berikan ketika seseorang itu berusaha. Jadi beda antara yang santai kemudian dia diam, tidur santai tidur gitunya, tidak berusaha. Ada yang dia berusaha, tapi yang santai itu apa? Hatinya. Maka santai hatinya itu disebutnya itu adalah sakinah. Ya. Sakinah itu adalah ketenangan jiwa di dalam menghadapi masalah karena keyakinan kepada Allah gitu. Jadi selama orang itu yakin kepada Allah, dia tetap berusaha, maka dia akan ada dalam keadaan yang tenang. Jadi masalahnya mah ada, tapi tenang menyikapi. Nah, saya sampaikan Ibu sekalian, ini rumus nih, termasuk dalam nanti pengasuhan anak gitu. Ketenangan itu menjadi salah satu kunci utama dalam menyelesaikan persoalan. Ketenangan. Makanya coba lihat di Al-Quran nanti ya, atau di Sirah Nabawiyah. Kalau kita baca sejarah Nabi ya, selalu Allah itu menurunkan kalimat ayat itu dengan kalimat sakinah. Ya, bahwa Allah menjadikan nabinya, Allah memberikan sakinah kepada. Contoh misalnya ketika Rasulullah berada di dalam gua Surbu bersama Abu Bakar, lagi dikejar-kejar pasukan Quraisy, mau dibunuh. Apa yang Allah sampaikan? Wa anzalallahu sakinatan. Dan Allah berikan sakinah kepada nabinya, ketenangan untuk menghadapi masalah. Maka ketika Abu Bakar gelisah pada Rasulullah, gimana ini, Nabi mah tenang. Kata Nabi, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan khawatir, jangan takut, jangan risau, sesungguhnya Allah bersama kita. Satu itu. Dua, pas kejadian perang Hunain, di saat kaum muslimin porak-poranda disergap dengan ratusan panah, banyak kaum muslimin yang akhirnya berlarian ke sana kemari, kacau gitu ya, sampai mundur lari dari perang. Apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'annya? Wa anzalallahu sakinatan linabi. Maka Allah turunkan sakinah kepada nabinya. Nabi mah tidak ikut kalah, Bu. Tidak ikut pura-pura lari gitu ya, gelisah, tenang. Lalu dengan ketenangan muncul solusi. Solusinya dari mana? Ingat, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Atau Allah sampaikan bijunudin lam tarawnaha
Allah berikan malaikat, ya tentara-tentara Allah yang kamu tidak melihatnya. Itu maksudnya apa? Kalau kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, solusi yang kita tidak pernah bisa menerkanya. Ini solusinya datang dari mana? Ibu saat ini menghadapi masalah ekonomi, masalah keuangan, belum lagi masalah anak, begitu ya. Belum lagi mungkin masalah suami, ada yang masalah begitu ya. Atau masalah dengan siapa, masalah begitu masalah. Ingat, ketenangan akan memunculkan solusi. Solusinya dari mana? Allah yang berikan solusi. Makanya tenang. Makanya jangan sampai kalah. Kemarin ada orang gini, dagang ya. Dia jualan ini gagal, jualan itu gagal, jualan ini gagal terus. Sampai ada ucapan pada dia itu mengatakan, saya mau saya macam begitu. Mati saja saya, ya apa gagal. Nah, itu ucapan keputusasaan, ucapan yang tidak hadir dalam dirinya ketenangan. Masalah ada semuanya juga, tapi ada ketenangan. Nah, ketenangan ini hadirnya dengan cara apa? Ilmu. Makanya saya ucapkan tadi selamat. Misalnya kalau kita masih ada giroh, motivasi untuk mencari ilmu. Ya tidak mesti di sini saja, mungkin ya ada ibu sering gitu ya rutin buka YouTube ceramah gitu ya, atau ikut kajian di tempat yang lain secara rutin yang bentuknya kajian. Bukan hanya sekedar ceramah umum sekali dua kali sebulan oke jarang gitu ya. Tapi kajian, nah itulah yang akan menghadirkan kepada kita ketenangan yang akan membimbing kita menghadapi masalah teh muadiweuh. Tenang. Yang akan keluar dari lisan kita innallaha ma'ana. Ayatnya Allah begitu. Karena orang-orang yang rugi itu orang-orang yang putus asa dari rahmat Allah. Ya. Bu, kita kalau menghadapi anak-anak ya, menghadapi anak-anak. Sekarang coba kita bayangkan anak kita. Nah, ternyata anak itu, urusan anak itu Bu ya, mendidik anak itu ternyata kalau saya akhirnya sampai sekarang, sampai titik ini saya pelajari bahwa ternyata mendidik anak itu bukan sedang berbicara hasil, tetapi sedang berbicara proses. Mendidik anak itu bukan tentang hasil, tapi tentang proses. Karena kalau kita berbicara hasil, coba Bu ya, bayangkan coba, ada orang tuanya itu biasa-biasa saja, ngaji jarang, ilmu juga kurang gitu ya. Secara keilmuan mungkin bisa jadi di bawah kita, tapi anak-anak ngabalalageun. Pernah lihat kayak gitu? Anaknya teh ngabalalageun, hararideng gitu ya. Untuk ibadah tidak susah, belajar enggak susah. Urusan kemandiriannya terlihat gitu. Ke orang tua sopan ramah, bahkan ke pesantren minta sendiri gitu ya. Ke pesantren minta sendiri. Ada kemarin yang anaknya pengen ke pesantren, ku bapana ulah. Janganlah begitu, jangan ke pesantren. Udah yang dekat-dekat aja di sini sekolah mah, biar dekat sama ayah, cina begitu ya. Atau ayah aku pengen pesantren, begitu pengen mandiri. Nanti udah beberapa waktu lagi. Kamu kan sekarang udah tamat kelas 6 SD. Waktu itu kan perjanjiannya selama SD nggak akan dikasih HP. Nah pas kalau udah SMP mah nanti dikasih HP. Nah sekarang kamu SMP, nggak usah pesantren. Nih mau dikasih HP, dibeliin HP. Coba ayo ada orang baik kayak gitu. Apa jawaban anak? Kata anaknya, nggak mau, aku mau pengen pesantren. Bagus masalah. Itu saya baru malam ya dapat cerita ini, kejadian nyata gitu ya. Gitu ya. Sudah kayak gitu Bu. Sudah beberapa waktu diajak ke sekolah-sekolah yang ada di situ. Nih sekolah ini kan gini. Gak mau, pengen pesantren coba. Bapak pesantren lagi jauh. Ya, dia rumahnya di Jakarta, pesantrennya di Solo gitu. Pesantren jauh. Pas mau berangkat saja masih diginiin Bu, kalau kamu mau nggak jadi nggak apa-apa, nanti uang pesantren orang sudah dibayar, udah anggap infak saja, nggak jadi juga nggak apa-apa. Itu sudah mau naik mobil Bu, mau berangkat gitu. Ari ayah cina aku pengen pesantren, nggak akan berubah cina begitu. Tapi sampai ayahnya itu menangis, siapa yang melihat anaknya. Jadi bapak nama biasa ya, orang gaul lah kayak gitu. Tapi
punya anak tuh coba berbaris kita, kemandiriannya ada, terus motivasi kebaikannya tinggi. Ini kita bukan gitu ya. Misalnya gitu ya. Kita ngaji sering, ilmu kita mungkin lebih dari orang itu ya. Ibadah kita mungkin lebih lekat gitu ya. Tapi anak pun hal rese gitu. Ada yang seperti itu, ada. Anaknya susah gitu. Bahkan ketika kita ingin anak pesantren, itu anak susahnya luar biasa. Sampai bahkan sudah menang maksa, uang sudah keluar banyak, sudah pergi ke pesantren baru sebulan pulang lagi, akhirnya sekolah di negeri. Ya, kemarin ada teman saya sampai menyesal begitu ya, anaknya sampai harus jadinya sekolah di negeri itu karena balik lagi pesantren cuma 3 bulan gitu. Nah, jadi begitu. Jadi sekali lagi anak itu ternyata ya, yang coba saya pelajari itu anak itu lahir dengan takdirnya masing-masing. Tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Anak itu punya jalur begitu ya, jalur takdir yang masing-masing bawaannya sendiri. Walaupun dari rahim yang sama, ibunya sama, ayahnya sama ya, dibesarkan di rumah yang sama, diberi makan dengan makanan yang sama, pendidikannya sama, tapi kenapa si anak itu memiliki karakter yang berbeda? Ada yang memiliki karakter dewasa gitu ya, memiliki jiwa kepemimpinan, rasa tanggung jawab, kemandirian, matang, dia dewasa. Tapi kenapa kakaknya mah nggak kayak gitu? Kakaknya mah susah gitu ya, kemandirian sangat rendah dan sebagainya. Makanya Bu, mendidik anak itu sekali lagi bukan berbicara tentang hasil, tapi berbicara tentang proses. Masalahnya begini, ketika kita ditakdirkan mendapatkan anak model A, model B, model C, model D gitu ya. Karena di Al-Qur'an ada 4 ya anak itu. 1, anak itu apa? Qurratu a'yun. Dulu pernah saya sampaikan ya. Anak itu dia Allah berikan untuk kita itu qurratu a'yun. Jadi penyejuk mata, penenang hati. Jadi kalau lihatnya itu hati kayak tenang begitu, pelipur lara. Di saat ada masalah dengan pasangan atau masalah dengan anak-anak yang lain, ini ada anak jadi pelipur lara. Punya anak seperti ini, alhamdulillah kalau punya ya. Minimal di genep ibu teh mas di sini. Minimal atau berapa di sini? Paling banyak berapa? Cuk. Ada yang 6 di sini. Ya dari sekian banyak anak itu, kalau misalnya ada yang lainnya tuh jadi apa istilahnya, jadi beban gitu. Ini ada anak yang jadi pelipur lara, syukuri itu kan. Syukuri ya. Nah, Allah nanti karuniakan bisa jadi anak pertama begini, anak kedua nanti lain lagi, anak ketiga lain lagi. Maka apa yang jadi tadi persoalan? Halo? Yang jadi persoalan tadi apa? Adalah prosesnya. Bagaimana kita betul-betul menikmati anak yang menjadi qurratu a'yun, nikmati, syukuri. Kalau masih punya anak sebagai qurratu a'yun, penyejuk mata, penenang hati. Kalau ngelihatnya teh perilakunya dan sebagainya, pikat tenangan gitu ya. Bangun lebih duluan daripada orang tuanya. Dilihat lagi doa, lagi duduk, lagi ngaji, tenang. Nikmati, syukuri selagi anak itu mumpung menjadi qurratu a'yun. Karena nanti kita akan dihadirkan oleh Allah bisa jadi anak yang kedua, yaitu anak sebagai fitnatun, sebagai apa? Ujian. Tapi ini tuh nabi jadi musuh mah. Dan uji wae gitu. Setiap omongannya nyelekit mata. Perbuatannya udah ada anak Bu yang kita teh nggak pernah ngajarin kata-kata yang kasar, kata-kata yang menyakitkan. Tapi kenapa tiba-tiba anak kita mengatakan sesuatu yang kanu hati teh bakal nyeri gitu ya. Jadi hati dia teh ngomong teh meni gitu-gitu amat gitu. Ibu sakit hati nggak kalau misalnya gini, ibu teh masak, terus sama anaknya,
Apa ini? Udah capek-capek gitu ya. Ada yang lain gitu ya. Udah gitu teh dia akhirnya apa? Masak mie gitu. Kita teh mana ngareka-reka, mana apa makannya yang sehat. Kan enggak enak, Bu ya. Belum lagi omongannya itu nyelekin gitu dah. Itu fitnah tuh. Ada anak yang Allah takdirkan kayak gitu. Enggak usah disesali. Aduh, bukan anak gini gitu. Enggak usah disesali. Ingat, saya rumusnya begini. Dari anak yang Allah karuniakan kepada kita dengan 4 model, qurrata ayun, fitnatun, atau yang agak menyenangkan lain tapi tidak berbuah surga zinatul hayati dunia gitu ya. Anak itu perhiasan dunia, pintar pelajaran nama tapi tak sholat kumpul gitu. Gitu. Bagi sebagian orang nggak sholat kan nggak masalah, ke orang tuanya juga tak sholat. Tapi bagi orang tua yang tak sholat ini masalah anaknya kalau dia itu tidak naik kelas. Jadi dia akan menjadi bangga kalau anaknya itu ranking 1 berprestasi tersolat dengan naon gitu. Karena apa? Pemahamannya nggak sampai gitu ya. Ada anak nanti yang jadi aduun, jadi musuh, jadi ke orang tua itu memusuhi, memutuskan silaturahim ada. Nah dari semua anak ini ya, ini kan hasil ya. Nah masalahnya sekarang kita mah dalam prosesnya mau apa? Kita teh punya anak teh pengennya apa sih sebenarnya? Pengennya adalah karunia pahala yang besar di sisi Allah. Jadi diberikan anak qurrata ayun, syukuri, sok didik dengan benar gitu ya. Arahkan. Punya anak yang jadi fitnah, jadi ujian, sok nikmati wae gitu. Nikmati setiap hari nanti punya capek gitu kan. Nikmati capek nanti gitu ya. Ya nikmati jadi pahala insya Allah. Nah jadi kembali lagi tadi ya, untuk kita membahas ini tema kita pada hari ini. Jadi syukuri kalau kita ini masih mau mengilmui diri, agar apa yang kita lakukan itu setidaknya tidak menjadi satu beban yang terlalu berat ya, ringankan saja gitu. Anak begini ringan, bawa kalem we. Kalau bahasa istri saya mah gini Bu, satu saat anak saya itu kalau lagi mager tuh. Ibunya pak pikpok beberes cuci piring dan sebagainya. Anak selonjoran bilang malah pinjam HP. Ibunya sibuk dan sebagainya begitu. Bu, anu gitu teh kan piributan eta teh punya. Piributan dan kita ya jadi orang tua pasti ngomel. Kamu teh begitu ya, ibu belum capek dan sebagainya, kamu main dan ribut eta teh. Istri saya untuk memanage konflik bagaimana? Nabi dianggap dianggapkan pesantren lah, dianggap di kamar teh nggak ada orang gitu, tenang gitu. Kenapa? Karena lamun sarungana mantuan itu ributnya gitu. Nah itu manajemen konflik. Nah, atau masa harus dibiarkan nggak dinasehati? Bukan saat itu menasehati. Saya yakin nasihat kita nggak akan masuk ke situ. Bukan saat itu. Yang ada terjadi adalah perang, terjadi adalah keributan. Kenapa? Karena nasihat itu tidak pas ya ketika disampaikan di saat konflik. Karena konflik itu yang akan muncul itu emosi. Kalau seseorang itu sudah emosi, suaranya sudah tinggi ya, bahasanya sudah lain begitu ya. Itu yang ada bukan nasihat, yang ada serangan. Ingat rumusnya dalam psikologi, setiap orang itu diserang, baik itu secara fisik ataupun secara bahasa, maka yang ada bukan menerima, bukan merasa bersalah, tapi yang ada inginnya melawan. Disebutnya otak reptil. Di kepala kita ada namanya otak reptil. Kalau diserang, balik nyerang. Ya. Kalau disalahkan, balik pengen menyalahkan lagi. Ya. Rumus yang waktu itu gelas, kata Jom teh gini, simpen gelas di bawah, kita teh ibu nyimpen gelas di bawah, kata Jom ku suami, salah ibu yang salah, aku lihat di jalan teh sampai tumbang gini, kata suami nyimpen dong dirinya, jadi salah. Jadi orang itu kalau disalahkan tidak akan ada yang mau disalahkan.
Jadi reptil begitu yang ada. Jadi sudahlah, daripada ribut, anggap saja tidak ada. Nanti menasehatinya, tunggu Abi pulang gitu. Kalau begitu ada, nanti momen menasehatinya harus lain ya. Bagaimana akan nasihat tetap masuk, tapi bukan pada saat konflik. Karena setiap saat konflik yang ada bukan nasihat tapi kemarahan. Memarahi dengan menasehati itu beda. Ada orang tua yang suka begini kan, kamu ibu sayang sama kamu, makanya ibu ngomong gini bla 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 bla. Nggak akan sinkron bro. Dan bagi anak itu marah. Orang marah itu seperti orang menyerang. Orang menyerang itu tandanya benci. Jadi bukan nasihat, bukan sayang begitu ya. Jadi harus ada momen tepat menasehati dengan konflik itu beda gitu ya. Nah gitu. Jadi mari kita sama-sama ilmu diri. Nah, termasuk tema kita pada kesempatan ini, bagaimana kita melanjutkan di buku ini ya. Buku ini Prophetic Parenting itu di halaman 165. Saya ambil judulnya, yaitu apa kemarin judulnya? Bagaimana mempengaruhi akal anak ya. Nah, jadi gini Bu, merubah anak itu bukan kewenangan kita. Tapi yang kita lakukan tadi proses. Nah, proses itu salah satunya adalah mempengaruhi. Jadi, anak itu jadi soleh ataupun jadi salah gitu ya, itu bukan kewenangan kita. Kita tidak akan pernah bisa merubah anak salah jadi soleh, nggak akan bisa merubah. Yang akan bisa merubahnya itu adalah hidayatut taufik. Hidayah itu dari pengaruh kita, taufik itu dari kecocokan dirinya, takdir dirinya gitu ya. Jadi setekar kebak ngadidik begitu ya. Kalau tidak cocok, taufik itu Bu bahasa Arab yang artinya cocok. Taufik itu makanya hidayatut taufik, petunjuk yang cocok, bukan taufik hidayat ya. Tapi kalau usah ganti nama gitu. Taufik hidayat dibalik hidayat taufik. Hidayah taufik yang betul mah. Hidayah itu petunjuk, nah taufik itu cocok dengan orangnya. Yang kita ajarkan baik, nah cocok tidak dengan anaknya. Kalau tidak cocok dengan anaknya, hari-hari. Yang ibu ajarkan itu pendidikan, kebaikan, tapi tidak cocok dengan bawaan anaknya, nggak nyampe. Yang akan terasa itu kalau kita menyampaikan cocok. Nah, taufik itu, kecocokan itu bukan kewenangan kita, bukan kekuasaan kita. Itu hanya Allah nanti yang akan memberikannya begitu. Makanya tugas kita didik terus mempengaruhi akal. Nah, mudah-mudahan dengan pengaruh itu satu saat nyambung, ada kecocokannya, timingnya bagus. Ilmunya, pengaruhnya kita masuki. Nah, bercocoknya, berubahnya, ketangkepnya bisa jadi saat itu, bisa jadi pending dalam beberapa waktu, bisa jadi lama, atau bisa jadi mite, ya. Tapi tugas kitanya selesai. Apa tugas kita? Mendidik, mempengaruhi. Pendidikan itu kan mempengaruhi, mendidik, dakwah, mendidik itu mempengaruhi. Jadi seperti saya bicara di sini sekarang, saya sedang mempengaruhi ibu-ibu gitu. Mudah-mudahan pengaruhnya pengaruh baik begitu ya. Kan ada orang bicara pengaruhnya pengaruh buruk. Terus kamu tadi, sok diberi HP tong pesantren begitu. Pengaruh kita mau pengaruhi. Ngan cocok dengan anaknya, cocok anaknya yang pesantren gitu. Nah, nanti kecocokan dari ilmu yang kita sampaikan, pengaruh yang kita sampaikan, satu bisa jadi saat itu anak jadi berubah, bisa jadi pending beberapa waktu gitu ya. Bisa jadi waktu yang lama. Bisa jadi kita tidak menemukan anak kita dalam keadaan baik walaupun kita sudah baik begitu. Bisa jadi begitu. Tapi masalahnya pertanyaan kelak di akhirat kita sudah bisa menjawabnya. Dididikkah anak kamu? Kita jawab sudah di awal. Ya. Hasilnya bagaimana? Allah tidak akan bertanya hasil. Allah bertanya kita mendidik tidak. Makanya bayangkan kalau ada anak baik tanpa ada upaya dari orang tua untuk mendidik,
Coba Bu, bagaimana dipertanggungjawabkan nanti di akhirat? Kalau pertanyaannya begini, sudahkah kamu mendidik anakmu? Ente ya Allah teu dididik ku abdi teu dididik ge budak teh hidang. Tadi kita salah. Jadi bukan masalah anaknya jadi soleh atau jadi salah, masalahnya kita melakukan apa begitu. Dan ku abdi teh diantep budak teh gitu ya, diantep gitu. Jadi yang salah itu ketika kita tidak melakukan proses. Nah, maka judul di sini adalah bagaimana mempengaruhi akal anak. Ini sebagai sebuah pertanggungjawaban kita kepada Allah gitu ya. Anak itu harus dipengaruhi ya, akalnya oleh kita. Nah, dan kita tahu bahwa yang harus kita pengaruhi kepada mereka adalah sesuatu yang baik begitu. Nah, bagaimana caranya? Atau apa yang harus diberikan? Nah, di buku ini nanti kalau tulisannya membaca ibu-ibunya baca yang punya bukunya. Nah, saya intisarikan saja, Pertama gitu ya. Pertama, di sini ada 5 ya. Ada 5 di buku ini disebutkan ada 5. Pertama, mempengaruhi akal anak itu satu dengan menceritakan kisah. Menceritakan kisah ya. Di halaman 165 disebutkan per nomor pertama itu adalah menceritakan kisah ya. Benar ya, halaman 165 ya. 166-nya. Nah, poin pertama menceritakan kisah-kisah. Nanti lebih lengkap teorinya di buku ini. Nah, gini yang disebut dengan menceritakan kisah itu. Gini ya. Penasaran gini. Kisah itu menempati peringkat pertama ya dalam metodologi pendidikan, mempengaruhi anak, mempengaruhi manusia. Makanya kenapa di Al-Quran kita kalau baca Quran, para ulama menyampaikan, karena bukan kita yang menghitungnya, para ulama menyampaikan. Dan begini, Al-Quran itu sepertiganya adalah kisah. Sepertiganya kisah. Seharusnya dari sini kita harusnya sudah punya kesimpulan bahwa ternyata kisah itu menempati urutan yang sangat pengaruh yang sangat besar dalam sebuah perubahan kisah itu. Jadi sungguh salah kalau ada orang anti terhadap kisah, anti terhadap cerita. Kenapa? Karena pada cerita itu ada pengaruh. Kita pun sama dipengaruhi oleh cerita-cerita gitu ya, oleh kisah-kisah. Makanya orang itu dari sejak zaman dulu, coba kalau saya baca sejarah atau nonton satu tayangan lah gitu ya, ada orang tuh dari zaman dulu, kalau ada orang bercerita, berkisah, entah itu fiksi atau non fiksi gitu ya, dongeng dan sebagainya. Orang zaman dulu belum ada TV, belum ada radio, belum ada apa. Kalau mendengar orang bercerita, ngumpul cerita nih, saya mau cerita, sampai ada orang dibayar untuk bercerita di zaman-zaman dulu gitu ya. Sampai kemudian muncullah yang namanya teater ya. Orang cerita kemudian diperagakan gitu ya, bikin drama, banyak yang nonton. Sampai kenapa bercucuran air mata? Itu saking mempengaruhinya. Sampai kenapa dulu ada artis yang katanya keluar di jalan sampai dilempari oleh ibu-ibu. Nah, dilempari oleh ibu, ternyata artis ini pemain antagonis. Jadi sebut nanti pikakulan ibu-ibu kata ibu-ibu pas kata pengakuan artis itu, saya kalau ketemu penggemar itu bukannya dimintai tanda tangan, senang ado dicinitan ibu-ibu macam mentak lompat sih. Saking apa coba? Saking berpengaruhnya itu cerita. Ada nonton film sampai cilomba itu pengaruh coba. Sampai orang ketawa terbahak-bahak, itu pengaruh. Makanya jangan sepelekan yang namanya kisah itu, yang namanya cerita itu. Lalu kemudian cerita itu dikemas dalam sebuah cerita, misalnya kalau muncul teknologi radio zaman dulu ya, sebelum ada TV, radio. Coba cerita-cerita di radio, kisah zaman dulu saya pernah sempat mendengar eta teh saja.
Cirawung atau misalnya apa Gunung Merapi, nanti saya lupa lagi saya Subrama, Malakir, bukan itu ya Brahma Kumbara. Atau misalnya ada kisah Nabi, sejarah Nabi, Sirah Nabawiyah. Dulu pernah di radio ditayangkan, senang sekali mendengar. Saya baru mengenal nama-nama sahabat dari kisah di radio itu. Ya, waktu SMP saya dengar itu Khalid bin Walid. Saya pertama dengar nama Khalid bin Walid bukan di sekolah. Dan di sekolah dulu sekolah di negeri, di SD negeri, SMP negeri, pelajaran agama itu namanya sejarah Nabi Nuh itu saya tidak mengenal. Mendengar di radio senang sekali. Khalid bin Walid, Amr bin As, saya dengar nama sahabat di radio, bukan radio nonton dulu. Senang gitu ya. Ada perang Tabuk dan saya dengarnya di radio. Dikemas, itu kisah cerita. Nah, kemudian di televisi jadi film divisualkan cerita, orang banyak nonton. Lihat ketika televisi baru muncul, betapa orang itu nonton terus. Sekarang pun ketika muncul yang namanya YouTube, nonton ibu, TikTok, nonton segerupa, nonton lagi gitu, senang dengan kisah, senang dengan cerita, baik itu cerita fiksi ataupun non fiksi. Senang ibu-ibu kan suka senang dengar cerita-cerita artis, kasus artis misalnya, sampai antusias gitu ya, sampai diobrolkan dia. Tanya siapa, si Sarah, si Sule, si disebut di rame ngobrol, coba jangan ngobrolin kehidupan yang kita tidak pernah ada di situ. Tapi ini senang dengar cerita teh gitu ya. Itu yang fiksi juga sama. Muncul ada film fiksi, film hero gitu ya. Iron Man, Spiderman begitu ya. Sampai terpengaruh, sampai anak-anak coba dengan pengaruh itu. Marake baju Spiderman, ngarayang pakai baju, ngajel ilmu ke handap gitu ya. Siga Iron Man, coba Iron Man. Itu semua orang-orang itu orang-orang fiksi ya, yang tidak ada dan tidak mungkin. Iron Man karena katanya dia itu punya reaktor nuklir disimpan di sini untuk bisa menjadi energi. Mana ayah? Ayo bisa narekel Spiderman gitu nya. Pedah ka cocok ku naon laba-laba. Nyobaan ibu hayang gitu. Dicocok ku laba-laba ngadon bareng. Gitu ya, itu tapi coba lihat pengaruhnya bahkan sampai yang saya tidak mengerti itu Superman bu. Superman itu cenah manusia super tapi pakai celana jero di luar atau di jero di luar itu masuk akal Superman ya itu cerita masalahnya begini, ternyata berapa besar pengaruh ya dari tayangan atau jangan tayangan, dari cerita, pengaruh dari cerita sampai akan merubah perilaku seseorang. Baik itu perilaku fisiknya, lisannya, termasuk psikisnya. Rasa takut pun dipengaruhi oleh cerita. Coba bu, orang yang belum pernah dengar cerita horor, mulai kasihan, sieur jurig, naon jurig teh, apa? Cok mau apal jurig, jeung nu teu apal jurig, mana bakal sieur jurig. Jadi orang yang pernah dengar cerita tentang jurig, ada jurig teh kalau kata saya mah ujung ngabrik-brik gitu. Jadi kalau sieur teh lompat ngabrik-brik teh. Jadi orang kalau dengar cerita, semakin sering dengar cerita. Dulu saya waktu masih muda sama teman-teman suka diajakan dengan, ayo sana radio, radio Adan. Tiba. Saya dulu pernah mengalami waktu zaman SMA gitu ya. Tiba sengaja kata gitu ya. Sengaja tidur, kan malam ada teh. Sengaja tidur di rumah teman, bakat tingku hayang ada kata. Tiba-tiba suara gitu tapi beres tidinya kan jadi borangan. Jadi borangan. Naik ke warung malam-malam takut. Ngaliwat ke kuburan sieun, tadi nama teh sieun. Itu akibat dari cerita. Makanya saya nanya begini, hari orang barat bu, orang Eropa, orang Amerika, sieun moal ke pocong.
Males dia dan apa kalau pocong. Coba kasihan ku pocong mah ibu. Lantaran naon. Nah, dicekoki di film-film, di cerita-cerita itu bahwa pocong teh ya juri gue kasarian. Sampai pernah ada yang ngirim ke saya arang iseng di grupnya segala dikirim ke ngeprank cenah Bu. Orang sedang lewat jalan, manehna ieu dandanan pocong. Atuh tiba baranting dikusuk dikasih ka balong gitu. Jadi itu saya yakin pengaruh karena cerita. Jadi pantas di Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sampai mencantumkan kisah ya, cerita kisah itu sampai sepertiga, kata para ulama, sepertiga isi Quran adalah tentang kisah. Kenapa? Seberapa besar ternyata Allah tahu bahwa manusia itu akan terpengaruh dengan namanya kisah. Gitu. Nah makanya kenapa kita tidak menggunakan kisah untuk mempengaruhi akal anak-anak kita? Kenapa kita malas untuk bercerita? Ya, kenapa kita malas untuk menyediakan anak-anak itu sebuah kisah yang bermanfaat, yang mempengaruhi akalnya? Makanya termasuk kepada guru-guru saya sampaikan. Saya sampaikan kepada para guru ya, wajib jadi guru itu guru apapun, mau guru matematika kah, guru IPA kah, apalagi guru agama. Setiap guru wajib menguasai cerita, kisah. Kenapa? Karena dengan berkisah itu akan mempengaruhi anak. Coba matematika apa kisahnya? Sebelum mengajarkan matematika berkisah dulu tentang orang-orang yang hebat dengan apa matematikanya, gitu ya. Maka akan termotivasi anak itu, akan terpengaruh. Wah, hebat geningannya bisa menghitung ini, bisa menghitung sudut, bisa menghitung ketinggian, bisa menghitung dan sebagainya. Maka dari situ akan jadi motivasi untuk belajar matematika. Jadi semua guru mata pelajaran apapun ya harus punya skill berkisah. Punya skill berkisah. Makanya saya paksa kalau ada guru-guru di bawah bimbingan saya paksa harus bisa berkisah. Kenapa? Karena murid-murid, anak-anak itu akan terpengaruh dengan kisah. Akan terpengaruh. Jadi ada pengaruh besar dari kisah, dari cerita. Ada pengaruh. Nah, maka dari itu Ibu sekalian ya, ini termasuk begini ya. Memang saya ada begini, ada ungkapan begini bahwa tanggung jawab anak-anak itu adalah orang tuanya. Betul itu, betul. Yang pertama kali ditanyai tentang seseorang itu adalah orang tuanya. Ya, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan anak-anakmu dari api neraka. Tapi saya sampaikan kepada guru lain lagi. Kalau saya sampaikan kepada guru bukan begitu. Memang betul anak itu tanggung jawab orang tuanya yang paling besar. Tetapi ketika anak itu berada di kelas, anak itu berada di sekolah, maka di sini ada tanggung jawab besar bagi seorang guru ataupun sebuah sekolah begitu ya, untuk mempengaruhi pendidikan akal anak-anak itu. Memang ini anak orang lain betul, tapi ketika ada di hadapan kita, ada di kelasnya kita, itu menjadi tanggung jawab kita. Makanya kenapa saya paksa guru-guru itu harus belajar berkisah? Karena dengan kisah mempengaruhi. Belajar berkisah, dah bima tuh bisa ngadongeng, dah kita sah ngadongeng. Dongeng itu ngabobodo anu cengeng. Dongeng itu sesuatu yang tidak nyata, sesuatu yang fiktif. Siga sangkuriang najong parahu jadi tangkuban parahu gunung itu bener tuh. Tapi kita dulu dicot dijejeli kisah itu, dan coba bayangkan sampai sekarang kisah itu nempel ya, sampai sekarang kisah itu nempel nanti roro jombrang nanti itu sampai sekarang kisah itu nempel. Makanya jangan pernah anti dengan yang namanya kisah. Kisah itu akan mempengaruhi anak. Nah, yang paling besar mempengaruhi seseorang dengan kisah itu bawah sadarnya. Saya waktu menyimak Kak Eka Wardana, pernah dengar atau sering ya,
beliau salah satu penulis buku anak. Beliau menyampaikan begini. Makanya kenapa beliau itu di berapa ya dulu waktu saya baru kenal beliau itu waktu belum suka menulis buku-buku anak. Nah kemudian pada tahun berapa saya mulai awal ke MIMA juga beliau mulai menulis buku tentang anak. Nah pernah ditanya kenapa tiba-tiba jadi senang itu gitu. Karena kata beliau gini, ini ada sesuatu ya dari cerita untuk anak-anak itu mempengaruhi bawah sadarnya. Jadi kalau beliau itu menyampaikan begini, ibu misalnya, ibu pernah lihat gambar hari kenyataan bisi kencan gitunya, itu gambarnya ngumpul gunung es yang ada di atas permukaan laut. Bayangkan, jangan pernah nih, oke. Laut yang di tengah laut tiba-tiba ada bentuknya segitiga menjulang ke atas. Gunung es lah katakanlah. Atau jangan gunung es, gunung biasa lah gitu, pulau kecil. Terus coba kita menyelam, coba bandingkan mana yang lebih besar, yang ada di atas permukaan air atau yang ada di bawah permukaan air. Yang besar itu di bawah permukaan air. Es itu gunung es, kalau gunung es mengambang, di atas itu cuma sebesar gedung ini misalnya, tapi ke bawahnya ya bisa puluhan kali lipat besarnya dari sini. Jadi yang munculnya itu ya ujungnya saja begitu. Nah itu digambarkan oleh kawan kita itu adalah yang disebut dengan alam sadar itu adalah gunung es yang ada di atas permukaan air, sangat kecil. Tapi pengaruh yang sangat besar itu ada pada bawah sadar. Di bawah permukaan gunung es itu yang besar. Nah itulah yang disebut dengan alam bawah sadar. Maka pada anak-anak kita, kalau mereka mendengar sesuatu yang diceritakan, dikisahkan, maka itu akan diserap begitu ya, dan menjadi bawah sadarnya. Dan mungkin apa yang diceritakan itu tidak langsung berbuah hari itu, tapi itu akan menempel pada anak sehingga menjadi apa? Sehingga akan merubah perilaku. Perilaku dengan sendirinya. Ada yang disebut nanti perilaku spontan. Perilaku spontan itu muncul dari bawah sadar. Tiba-tiba kok begini, itu bawah sadar begitu. Itu bawah sadar. Anak saya yang paling kecil Bu, sekarang itu lagi senang-senangnya ngucapin astagfirullah. Menanam teh astagfirullahaladzim namun ini saya cari tahu di mana eta gitu ya. Dari mana begitu ya. Ternyata dia dicelidiki gitu ya, mendengar gurunya di sekolah berkisah gitu ya tentang keutamaan istighfar. Ada orang yang penjual roti gitu ya, dan diceritakan tentang dia beristighfar terus sampai astagfirullahaladzim. Jadi ucapan itu lahir ya dari pengaruh. Nah, pengaruh terbesar pada anak-anak kita adalah cerita. Makanya sekarang permasalahannya, apa yang akan kita berikan cerita kepada anak-anak? Apakah cerita Iron Man, Avenger, atau cerita-cerita yang nanti bermakna begitu ya? Bukan tidak ada maknanya, ada pasti nilai-nilai baik dari film-film itu juga, film hero dan sebagainya. Tapi yang buruknya menurut saya lebih besar. Saya juga pernah sengaja nonton film semacam itu, Avenger, Thor gitu ya, nukar itu. Thor kan pakai H, Thor. Lah juga orang Sunda teuing, film Thor. Thor gitu ya. Itu dilihat Bu ya, 80% nilai-nilai yang ada di situ adalah nilai-nilai budaya, bukan budaya kita. Budaya yang sangat kita ingin hindarkan dari anak kita. Filmnya film hero, tapi kenapa ada ciuman? Yang nonton anak-anak. Kenapa? Karena dianggap oleh orang tuanya, ini mah ada film hero, begitu ya. Film hero pemainnya pemain dewasa. Dia buka aurat, gitu ya. Kemudian apalagi kekerasan, banting orang, mukul orang, membawa palu ngajak di langit gitu ya, ditenggulkan, dilemparkan dan kekerasan, kemudian
perzinahan dan sebagainya. Jadi mana nilai baiknya? Oh, ada nilai baiknya menolong yang lemahnya, tapi itu akan terhapus dengan nilai-nilai yang 80% yang banyak yang besar ini. Makanya kita saat ini perang dengan cerita-cerita cerita-cerita fiksi atau cerita-cerita yang tidak bermanfaat. Saat ini kita perang. Mereka mah sudah menyatakan perang, hari kita hari-hari kene. Jadi perangnya kita itu begini. Anak-anak kita dengan mudahnya bisa mengakses sekarang itu cerita, baik itu di buku kah, di YouTube kah, di film kah, di TV kah, di bioskop kah, gitu ya. Film-film semacam itu, cerita-cerita semacam itu. Lalu kemudian kita santai tidak memberikan sesuatu ya untuk bawah sadar anak kita, kisah-kisah yang baik. Karena kita belum apa-apa sudah cek bahasa nama kumeo pemain dipacok. Mau menceritakan atau menyajikan cerita Nabi, pasti anak-anak mau marasepen. Diberikan kisah Nabi Muhammad, pasti mau marasepen. Belum apa-apa sudah gitu. Kita sudah pesimis. Memang benar anak-anak itu jangan anak-anak lah, termasuk kita gitu ya, akan lebih suka tayangan sesuatu yang sifatnya menghibur. Walaupun tidak ada manfaatnya. Coba lihat tayangan-tayangan komedi. Coba naon manfaatnya di komedi selain sekedar menghibur saja. Banyak meledek orang, menghina orang begitu ya, kemudian kerusuh main nama usum gombal gitu nya. Mereka kok anu ngagombal teh meuli langsung berbunga-bunga. Tong waka anu digombalin, anu nonton lagi suri-suri sorangan. Suri-suri sorangan. Itu lihat coba seberapa pengaruhnya. Minimal jangan tidak ada sama sekali kisah yang baik masuk ke kepala anak kita. Walaupun dijejali sekarang ini dengan cerita-cerita fiktif, cerita-cerita yang gak bermanfaat, atau minimal diimbangan sok begitu. Dan bakal aya menyangket begitu ya. Akan ada yang sampai walaupun sedikit. Jadi jangan pesimis dulu. Sekarang itu sudah mulai enggan, misalnya membelikan buku-buku cerita Nabi, cerita sahabat, tara dibaca, dibeli nanti acan, gitu ya. Jadi sok aja masukkan. Jadi kalau kita tidak bisa cerita, ya, syukur-syukur ibu-ibu di sini pandai cerita. Ceritanya nggak usah panjang-panjang, pendek we cerita naon. Saya suka sering menyampaikan begini kepada ibu-ibu ini ya, atau bapak-bapak ya, punya anak gini. Kalau misalnya nganter sekolah, masih ada waktu ini. Nganter sekolah, Bu. Ibu kan nganter sekolah nih, naik motor kah, naik mobil kah, gitu ya. Coba milikilah sedikit cerita sambil nganter teh, atau cerita yang mengada-ada saja. Mengada-ada lagi di motor, lihat aya naon aya papatong gitu, aya papatong. Sambil ini di setopan atau apa, lihat apa, bercerita sedikit semenit. Cobaan. Jangan merasa aduh ada aku naonnya, ngaran. Lihat gitu tuh, lihat tinggal aya mangkong hijau gitu nya, mangkong hijau. Ya, dia punya kemampuan melompat begitu ya. Itu ciptaan Allah gitu ya. Ciptaan Allah sedikit kayak gitu. Cuma anak tidak merespon juga tidak apa-apa, tapi masuk ke bawah sadar gitu. Itu teh untuk mengimbangi tontonan-tontonan, cerita-cerita yang enggak bermanfaat. Imbangi, masuk saja gitu. Nah gitu ya, itu yang pertama, cerita tentang mempengaruhi akal anak dengan kisah atau cerita. Di sini nanti ada contoh-contoh kisahnya, di Quran juga banyak, di hadis banyak. Bagaimana caranya adalah pokoknya kesimpulannya bagaimana caranya anak-anak diberikan cerita yang baik, karena itu akan sangat mempengaruhi akal. Jangan anak-anak kita juga sama. Yang kedua adalah berdialog, ya. Berdialog apa judulnya teh? Lu pangmacakeun Bu. Halaman berapa tuh? 174.
berdialog langsung ya ke inti persoalan. Nah, yang saya garis bawahinya Bu, berdialognya dulu lah. Ya, berdialognya dulu. Masalah langsung ke inti persoalan ataupun kamana heula gitu ya. Intinya berdialog dulu. Harus ada dialog. Jadi gini ya, dialog ini gini. Saya Bu berikan rumusnya. Saya juga dapatkan dari orang lain, dari guru gitu ya. Ada yang disebut dengan dialog iman. Ya, bahasanya dialog iman. Dialog iman itu begini. Satu percakapan yang disengaja dibuatkan oleh kita itu skenario. Ya. Dibuatkan skenario, kita mau berbicara apa dengan anak untuk menanamkan keimanan. Ada yang pernah begitu? Sengaja bikin tema dialog ya sama anak. Misalnya mau berbicara tentang dialog tentang bagaimana anak menghayati alam semesta. Kalau anak lihat misalnya teh ada awan bagus begitu, awan teh bentuknya teh bagus kayak lukisan. Coba bagaimana kita memancing dialog dengan anak agar anak itu ngomong sesuatu tentang iman. Kita tanya, kita pancing gitu ya. Misalnya kita lihat, nah coba lihat itu awan, bagaimana menurut kamu begitu ya. Kan wesa ngomong-ngomong anak begitu ya. Dialog, ada yang disebut nah. Dapatkan satu saat kita akan mendapatkan satu dialog yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Bisa jadi kita kok aneh, anak bisa ngomong begini. Anak kok bisa berbicara tentang sesuatu yang kita kepikiran kita oleh kita saja nggak kepikiran. Tapi karena kita jarang memancing anak berdialog begitu ya, maka kita tidak pernah dapatkan mutiara-mutiara itu. Kita tidak dapatkan mutiara itu. Kenapa? Karena kita tidak memancing berdialog tentang iman. Yang kita bicarakannya hanya tentang apa misalnya jajannya, tentang belajarnya, tentang apa istilahnya sesuatu yang teknis. Coba pancing anak bicara tentang keimanan. Nah, siapa yang menciptakan alam semesta? Coba pengen tahu saja jawaban anak itu sepanjang apa atau sedalam apa begitu. Karena bisa jadi kita dapatkan mutiara di situ. Kok anak bisa begini ya jawabannya begitu. Nah, coba lihat ada pengemis. Coba kamu bagaimana pandangan kamu tentang pengemis gitu. Biarkan dia ngomong begitu. Dan jangan berharap omongan anak itu terlalu ideal begitu. Sampai biarkan saja dulu. Nanti kemudian sisipkan dialog dengan kita. Oh, ini teh begini, ini begitu. Oh iya, nanti ada sesi tanya jawab. Ya udah, karena 5 menit lagi saya bacakan nomor 3. Yang nomor 3 untuk mempengaruhi anak selain dialog iman begitu ya, dialog yaitu berbicara sesuai dengan kadar akal anak. Maksudnya kalau kita ngomong sesuatu teh anak siap enggak? Kita harus tahu gitu ya, sesuai dengan kadarnya. Biqadri ukulihi, jangan terlalu dibawa tinggi, jangan juga terlalu rendah. Bisa jadi anak itu kemampuan memahaminya lebih dari kita. Yang keempat, tanya jawab. Banyakin bertanya ya kayak tadi, nanya. Kita nanya dia jawab, kita nanya dia jawab. Itu akan mempengaruhi. Terakhir, melatih anak dengan berkegiatan. Jadi kegiatan aja, contoh ya kalau di hadis yang dimuat di buku ini terakhir lah sebelum saya tutup. Nabi pernah mengajak anak-anak untuk menguliti kambing. Saat menyembelih kambing gitu ya, sok belajar menguliti kambing. Jadi diajak terlibat anak dalam sesuatu hal yang positif. Di situ akan ada pelajaran yang akan mempengaruhi anak. Ya. Nah, itu saja dulu ya sementara, terutama yang paling saya garis bawah itu adalah kaitan dengan berkisah, bercerita. Itu memiliki kedudukan paling tinggi ya dalam mempengaruhi anak adalah dengan bercerita. Banyakin cerita baik secara lisan, baik secara tulisan ataupun tontonan yang jadi tuntunan.
baik itu orang tua ataupun guru, siapapun coba belajar bercerita, karena dengan cerita akan mempengaruhi akal, membekali akal anak-anak. Demikian, silakan bagi ada yang mau bertanya, silakan. Kalau tidak ada jangan memaksakan. Ada waktu 10 menit lagi lah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ini ada pertanyaan yang dikit dari yang lagi menyimak di live di MAB. Ya, baik. Apakah berdosa jika kita tidak mau hamil lagi dengan alasan takut tidak bisa mendidik akhlaknya? Pertanyaannya seperti itu, Ustaz. Ya, baik. Jadi ketakutan itu, Bu ya, adalah ujian. Coba di Al-Qur'annya, wa nabluwannakum bisyai'in minal khaufi. Dan pasti kami berikan ya sedikit ujian itu dari rasa takut. Jadi ketakutan itu ujian. Jadi kalau kita merasa takut melakukan satu kebaikan, ya, takut melakukan satu kebaikan yang itu belum pasti, gitu. Dan tidak terukur secara apa? Secara sains lah, tidak terukur. Jadi secara dalil tidak ada dalil, secara apa? Akal tidak masuk akal. Maka rasa takut itu harus dihilangkan. Nah, ada orang misalnya, aduh, saya takut nggak mau hamil lagi ya, takut apa? Takut nggak bisa mendidiknya. Coba itu pasti tidak. Atau sesuatu itu bisa tidak kira-kira diupayakan. Yang namanya mendidik, itu menurut saya masih sangat relatif. Kalau perkara tidak bisa mendidiknya, itu Allah akan tanyakan kepada kita di akhirat. Kalaupun kita tidak melahirkan lagi anak karena takut tidak mendidiknya, maka akan lahir pertanyaan, begitu ya. Lalu bagaimana kamu berusaha, begitu ya, untuk belajar? Kan mendidik itu begini, rumus mendidik itu terdidik. Jadi ginilah, mengajar itu karena belajar. Ya, mengajar itu karena belajar. Tidak mungkin seseorang itu bisa mengajar kalau dia tidak belajar. Tidak mungkin seorang guru bisa mengajar kalau dia tidak belajar. Berarti kenapa orang tidak bisa mengajar? Karena dia tidak belajar. Maka pertanyaannya nanti di akhirat, kenapa kamu tidak belajar? Bukankah belajar itu wajib? Karena nanti dengan belajar kamu pasti akan bisa mengajar. Ya. Kamu mendidik diri kamu agar kamu bisa mendidik anak-anak kamu. Berhasil atau tidak, tadi saya sampaikan, jangan lihat hasilnya, lihatnya mendidiknya. Jadi bukan tidak bisa mendidik, tidak mau mendidik. Itu punten ya, ini kasarnya ya. Bukan tidak bisa mendidik, kita tidak mau mendidik. Kenapa merasa tidak mau? Karena merasa tidak mampu. Kenapa merasa tidak mampu? Karena tidak belajar. Begitu. Tapi kalau masalahnya begini, aduh, saya takut, saya tidak takut hamil lagi itu karena misalnya gini, secara medis ya, ada seorang ibu sudah disesar 3 kali. Secara medis kata dokter berbahaya. Maka kita percayai ucapan dokter secara ilmiah. Kenapa membahayakan? Atau umurnya sudah terlampau tua, atau punya penyakit tertentu ya, sehingga menyebabkan dia stoplah, tidak hamil lagi. Itu masuk akal dan bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau alasannya itu satu, takut tidak bisa mendidik, takut tidak bisa memberi makan, itu pertanyaan-pertanyaan yang akan kembali kepada diri kita gitu. Makanya itu mah bukan jadi alasan syar'i untuk kita tidak punya anak lagi ya. Jadi kalau takut tidak bisa mendidik, belajar atau terus kayak ibu-ibu belajar gitu ya, bagaimana cara mendidik, sok lakukan. Nah, bagaimana hasilnya kok tidak berubah atau tidak signifikan? Bukan urusan kita hasilnya, gitu ya. Bukan urusan kita. Seseorang itu akan mengajarkan sesuatu sesuai dengan apa yang dia pelajari. Contoh, hanya bisa mengajarkan Iqra sampai Iqra 2 karena bisanya segitu, ajarkan.
Sisanya nanti kita bisa minta tolong orang. Bu, nih saya sampaikan, saya tidak merasa saat ini sebagai orang yang bisa mendidik anak itu secara keseluruhannya, nggak bisa. Makanya kenapa saya sekolahkan anak saya? Karena saya merasa dalam beberapa hal tidak mampu. Dan kalau mampu mah kenal disekolahkan mahal, jauh ya mahal, bakal untar antar. Ya. Didik sendiri. Tapi ketika dalam perjalanan mendidik, saya menemukan hal-hal gejala-gejala pada anak ini, ya, yang ternyata tidak bisa oleh saya. Baik itu karena kurangnya ilmu, baik itu karena kurangnya waktu, begitu ya, dan lain sebagainya, sehingga saya butuh bantuan. Jadi tidak bisa jadi alasan tidak bisa mendidik, minta bantuan orang lain mendidik. Makanya kenapa saya pesantrenkan? Kenapa anak saya yang pertama itu dia sebenarnya tidak mau pesantren, tapi dengan segala macam cara begitu saya berikan pengaruhi akalnya ya, dengan memberitahukan bagaimana masa depannya dan sebagainya agar masuk pesantren, karena tidak bisa mendidik ya secara utuh untuk anak yang ini. Untuk anak yang ini bisa jadi beda lagi, bisa jadi saya tidak butuh pesantren. Ya, jadi ibu-ibu juga coba lihat anak-anaknya. Ada anak-anak kita yang tidak butuh pesantren, cukup dididik oleh orang tuanya. Ibu dengan mudah mendidik anak. Ada yang susah, butuh bantuan sekolah, butuh bantuan pesantren, butuh bantuan sekolah Islam dan sebagainya. Jadi memang kalau berbicara tentang, saya takut tidak bisa mendidiknya, Bu, itu ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita diuji, rasa takut itu adalah ujian. Saya juga kadang begitu, tidak bisa mendidik, takut tidak bisa. Dulu waktu awal menikah, kan waktu bukan masih muda deh, sekarang juga masih muda ya. Dulu waktu itu gimana? Emang bakal bisa gitu kalau nanti punya anak, gimana cara mendidiknya gitu ya? Kumaha? Nah itu tuh ujian gitu. Dan kalau sudah dialami mah, dan mulai gitu ya, lakukan saja begitu ya. Dan Allah mah tidak menuntut kepada kita hasilnya. Ya, yang akan ditanyakan itu adalah usahanya. Dan bagaimana kita mau berusaha kalau ternyata punyanya saja tidak mau gitu. Ya. Jadi mohon maaf kepada yang bertanya ya, untuk siapapun ini, bukan untuk hanya yang bertanya tapi untuk siapapun, kekhawatiran tidak bisa mendidik tidak bisa dijadikan alasan untuk membatasi anak. Ya. Nah, kalau hal-hal yang urusan medis kah atau apakah itu bisa, tapi kalau urusan takut mendidik tidak bisa. Ya. Seperti takut tidak bisa memberi makan itu tidak bisa, karena punya rezekinya sendiri. Walau alam bisawab. Silakan kalau ada waktu masih ada waktu. Maka yang sini ada yang mau bertanya. Jangan malu-malu. Paling tadi. Alhamdulillah sepertinya ibu di sini sudah paham ya, sudah banyak ilmu yang sudah Ustaz berikan. Tak paham bukan dengan harolang kita. Mana ada abu guru kumaha. Karena mulai boki abunya nggak pulang teh. Itu teh ciri ibu teh mikir. Ciri mikir. Lamun tengah pulang jadi bukan pulang, jadi menenung kumahanya. Bagaimana? Kenapa? Karena gini Bu ya. Bagaimana menerapkan sebuah teori ke dalam tatanan pelaksanaan itu PR tersendiri ya. Bukan hanya ibu-ibu, sama saya juga. Jadi bagaimana menerapkan teori ini pada ranah tatanan prakteknya. Ternyata yang saya rasakan dalam tatanan praktek, satu, bisa ternyata langsung berhasil, bisa ternyata butuh kesabaran, tapi lagi-lagi setidaknya saya sudah berusaha, sudah mengilmui diri, sudah mempraktekannya, hasilnya kumaha Allah. Ya, kita cukupkan aja kajian kali ini. Berarti sebelum kita dengan doa aja Ustaz. Baik ibu sekalian, demikian barangkali kajian pada pagi hari ini.
Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita atas segala amanah yang diberikan kepada kita, terutama amanah berupa buah hati, amanah berupa putra-putri anak-anak kita yang Allah berikan kepada kita untuk kita sikapi, kita didik, kita besarkan dengan sesuai dengan apa yang Allah harapkan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mengijabah doa-doa kita. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karimil wajhi sultan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabb, ampuni segala dosa, segala kesalahan, segala kesilapan kami. Ya Allah ya Rabb, bimbinglah kami dengan hidayah, dengan ilmu-Mu agar menjadi hamba-Mu yang terbaik, hamba-Mu yang solih, dan hamba-Mu yang mampu mendidik putra-putri kami menjadi anak-anak yang solih solihah. Ya Allah ya Rabb, karuniakan kepada kami kemampuan, karuniakan kepada kami ilmu, sehingga dengan kemampuan dan ilmu itu menjadikan Engkau ridho atas kami. Ya Allah ya Rabb, ampuni segala dosa dan kesalahan kami kepada kedua orang tua kami, yang bisa jadi dari kesalahan itu menyebabkan kami kesulitan dalam mendidik putra-putri kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami kepada kedua orang tua kami. Ya Allah ya Rabb, bimbinglah kami untuk senantiasa birrul walidain, untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Ya Allah, jadikanlah putra-putri kami putra-putri yang soleh-solehah, yang kelak di akhirat mampu menaikkan, mampu mengangkat derajat kami di sisi-Mu. Ya Allah, karuniakanlah apa-apa yang Engkau karuniakan kepada kami menjadi sesuatu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Untuk ibu-ibu ada sedikit